Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Nurdi. Saya berasal dari Banten, Serang. Kebetulan menetap di Jogja untuk sementara ini selama 6 bulan ini. Alhamdulillah, saya mengetahui pelatihan PAS, training pengobatan akhir zaman ini melalui dari saudara saya. Dan kebetulan pada saat itu menjadi terapis untuk diri saya. Yang saya alami adalah sakit lutut, termasuk saraf kejepit. Dari beliau saya mendapatkan informasi bahwa ini pengobatan yang tanpa obat, tanpa operasi, dan bisa merasakan langsung manfaatnya. Untuk mendalami lebih lanjut informasinya, saya bertanya ke beliau, ada nggak pelatihannya, dan syukur alhamdulillah satu bulan yang lalu beliau men-sharing bahwa ada pelatihan di Jogja dan untuk pemula atau basic. Nah, dari situlah saya mendapatkan informasi mengenai pelatihan PAS ini. Alhamdulillah saya jadi mengerti benar dan memahami logika dan juga filosofi dari PAS ini yang selama ini saya hanya mengira-ngira bagaimana dari terapi yang sudah pernah saya alami, bahwa kondisi dengan kenyataannya memang benar 100%, alhamdulillah. Dan juga ilmunya menurut saya tidak begitu sulit untuk dipahami dengan dasar pengetahuan dari masing-masing orang yang berbeda backgroundnya. Dan kebetulan juga background saya bukan dari medis, saya masyarakat umum, pekerja, swasta, jadi memudahkan saya untuk memahami pelajaran ini. Yang disampaikan materinya cukup menarik, dan saya juga kan bukan dari orang medis, tapi dari anak teknik. Jadi saya lihat tentang medis-medis kayak gini cukup menarik untuk saya. Dan materinya juga mudah untuk dipahami, ya seperti itu. Kalau secara medis saya itu dicap sakit koreoatetosis. Kemudian di kedua ketiak saya ini ada benjolan glandula mammae ya. Jadi ketika koreoatetosis itu tangan saya suka gerak sendiri, kaki juga gerak sendiri, kepala juga gerak sendiri gitu. Sebelumnya saya kan menempuhnya kan memang dengan herbal, jadi saya akupuntur sama bekam, sama konsumsi obat herbal itu sudah berkurang sejak pakai akupuntur. Tapi kalau pakai fisioterapi itu pengaruhnya nggak banyak. Pertama itu kemarin kita praktek apa yang dimaterikan itu, saya kemarin yang ini nih sit up itu nggak tahu, pas itu memang badan saya nggak kerasa nggak enak gitu loh. Terus pulang itu kok tangan saya sini kayak kedinginan itu loh, berlubang-lubang itu biasanya kalau kondisi saya lagi ngedrop malah sini berlubang dekok-dekok itu loh. Nah itu sampai rumah itu udah agak mendingan, tapi ketika malamnya saya nggak bisa tidur. Posisi ini malah sebelah ini pundak saya ini gerak terus, gerak sendiri dari tangan sampai pundak ini gerak terus. Pas tidur itu juga nggak nyaman banget lah. Jadi semalam tuh nggak bisa tidur. Tadi? Alhamdulillah nih tadi ikut yang ini di terapi pakai apa ya? Gerakan lainnya? Capit, rumput? Bukan, cabut rumput belum. Bang pakai apa tadi? Capit urang itu yang pakai Pantel Plus ya, karena saya udah sampai ke kepala, jadi itu tuh udah Pantel Plus. Mendingan, di punggung enak banget, masya Allah deh. Ser gitu, kayak ada yang melayang. Nggak gerak-gerak lagi Bu? Sekarang nggak? Ya. Hari ini saya ikut pelatihan PAS, dan kebetulan waktu kesini ini keadaan punggung saya sakit dan kaki kanan saya sakit. Dan tadi di belakang kebetulan sama tim PAS di terapi. Oh ternyata setelah diterapi saya merasakan tuh enak banget. Jadi gimana ya, mau ngomongnya tuh, jadi badan itu dari kaki sampai bawah itu waktu selesai diterapi itu langsung seger, kayak jadi keringet dingin tapi seger banget, dan keluhan di punggung tuh nggak ada, seperti itu.
Waktu sebelum ke sini, keluhan saya kalau duduk lebih dari 1 jam, pinggang terasa sakit, terus sering beser, sering kencing. Alhamdulillah ini sejak saya latihan, tidak sengaja terterapi juga. Akhirnya alhamdulillah, bismillah, saya duduk dari pagi sampai sore enggak pegel. Terus dari pagi sampai sore juga enggak kamar mandi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi saya ada keluhan sakit di ulu hati. Setelah diterapi, sekarang sudah tidak sakit lagi dan sudah bisa beraktivitas kembali. Di sini saya mengikuti workshop PAS dikarenakan kebutuhan saya itu sebagai pelatih kuda, sebagai banyak stable yang saya pegang. Oleh karena itu, sebagai P3K saya dalam melatih, dalam tim juga kita juga mengharapkan ada P3K ketika member-member sedang berlatih. Karena kita nggak pernah tahu ketika sedang latihan bisa jadi lancar, bisa jadi ada kejadian. Nah, alhamdulillah banyak kejadian yang sudah terbantu dengan PAS. Salah satunya ada salah satu member saya jatuh ketiban kuda sampai ya matanya sudah putih, sudah nggak bisa nafas. Cuman alhamdulillahnya masih bisa mendengar, dibantu dengan tim terapis untuk bikin gerakan dengan di body press. Alhamdulillah bisa melek lagi, bisa bernafas dan bisa kembali segar lagi badannya. Mungkin kalau itu dibawa ke tempat lain beda cerita, bisa jadi ya qadarullah, alhamdulillah selamat gitu. Jadi penting banget kita untuk belajar PAS, setidaknya kita bisa menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Alhamdulillah ikut PAS ini anugerah bagi saya. Rencana itu ikut dari dulu, ketika almarhum masih hidup, Allahu yarhamu. Terakhir kalau nggak salah ingat 24 Maret yang di Makassar itu, suami sudah menganjurkan saya untuk ikut. Saya sudah semangat, cuman karena ada kewajiban waktu itu, gimana ya, ikut nggak ya. Setelah berapa hari setelah itu ternyata cancel acara di Makassar, padahal sudah ada kapal. Berapa hari kemudian itu sudah persiapan ada kapal, tapi qadarullah suami bilang sudah bismillah kita pending dulu, malah nggak jadi beneran gitu, nggak bisa ketemu sama Ustadz. Tapi alhamdulillah karena suami ikut jadi terapis, sudah beliau ikut basic sama beberapa upgrading, beliau semangati saya dari NTT, kita minoritas di NTT yang muslim itu, beliau semangat sekali, ayo deh ikut deh gitu. Jadi saya awalnya nggak terlalu tertarik karena saya pikir suami aja cukup. Ternyata setelah ikut beberapa kali, ya mungkin sudah ratusan lah saya ikut bersama beliau terapi, saya malah jadi tambah tertarik. Ternyata orang muslim banyak yang sakit, banyak yang butuh bantuan kita, banyak yang belum menyadari sehat itu penting, sehat itu mudah gitu. Terapi PAS ini benar-benar luar biasa bagi saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat karena saya juga merasakan sendiri. Ketika beliau di Kalimantan mengobati anak yang kanker otak yang sudah dioperasi, itu sudah 3 bulan terakhir kalau nggak salah, tidak bisa jalan sama sekali, cuman bisa tidur. Dan beliau merasa alhamdulillah waktu itu bisa, saat itu setelah diterapi malam dan paginya sudah bisa berjalan Pak, walaupun masih sempoyongan. Itu bagi beliau. Dengan cerita itu malah setelahnya saya banyak melihat, termasuk yang saraf kejepit Pak, yang sempoyongan, yang jalannya miring, banyak sekali. Alhamdulillah saya takjub semua lah pokoknya Pak dengan semua gerakan PAS itu. Saya profesi sebagai dosen dan pengacara serta konsultan. Apa yang diajarkan selama 2 hari itu mengena di hati saya. Karena saya termasuk tipe orang yang tidak terlalu
yakin dengan obat-obat kimia. Dan saya juga agak paham soal mafia dalam dunia medis. Tergantung nawaitu dokter lah. Kalau dokternya memang seorang yang baik ya, mungkin dia tidak akan menjerumuskan pasien pada penderitaan yang lebih parah, ya kan? Tapi kalau dokternya motivasinya adalah uang dan uang ya, maka pasien itu adalah mangsa bagi para profesi medis yang sekarang. Ketika ketemu PAS, saya lihat masuk akal, saya lihat rasional, saya lihat visible, dan apalagi basic teorinya Al-Quran dan hadis. Jadi menurut saya apa yang dilakukan dan ditemukan Ustadz Haris Mujahid nih, almarhum nih, adalah temuan yang paling agung dan wajib bagi setiap muslim ya untuk menyebarluaskannya, mendakwahkannya, sehingga umat Islam menjadi umat yang sehat, umat yang jaya, dan bangkit lagi daripada kita selama ini jadi korban. Qadarullah saya diberikan cobaan dengan sakit yang saat itu yang saya rasakan bahwa sakit inilah yang akan mengantarkan saya kepada kematian. Yang mana di saat itu sakit itu awalnya berawal dari itu pun terdeteksi setelah saya sudah sembuh, baru saya ingat-ingat ternyata saya pernah, dan ini saya peringatkan juga kepada kawan-kawan yang sering masuk ke tukang cukur untuk dipelintir lehernya, kalau bisa jangan melakukan hal itu. Baik, saya akan ceritakan awalnya. Ketika itu di malam hari saya tidur, ketika bangun di pagi hari itu terasa sakit di leher. Namun seperti biasanya kita hanya berpikir bahwa itu adalah salah bantal. Namun setelah berlangsung sekitar 1 bulan makin menjadi parah, sehingga pada titik saat parahnya itu kurang lebih saya 2 minggu hanya bisa tidur dengan cara duduk di dinding. Dimana ketika saya berbaring itu sangat terasa sakitnya, dan juga sakitnya itu sampai-sampai kalau datang sakitnya itu mata saya hanya bisa memandang ke depan, biji mata itu tidak bisa melirik ke kiri kalau sedang sakitnya. Dan kalau datang sakitnya itu sampai nasi pun tidak bisa masuk di mulut dengan sendok teh, hanya dengan air dengan pakai pipet, hanya itu. Qadarullah saat itu saya mencoba akupuntur, coba refleksi, dan coba juga diru'yah karena beberapa prediksi ada mengatakan ini stroke, ada yang mengatakan ini perlu diru'yah, ada kena santet. Namun alhamdulillah semua itu tidak seperti itu. Nah, akhirnya salah seorang, ini singkat cerita kenapa, ini yang penting yang perlu saya sampaikan, bahwasanya di saat itu ada tetangga saya yang ternyata dia belum sering melakukan praktek vaksin nih. Dia baru melakukan pelatihan. Ketika saat itu datang ke rumah bukan juga akan mengobati saya, cuma karena sakitnya saya merintih dia lihat, akhirnya dia mengatakan, saya coba. Apa yang ingin dicoba, kata saya. Dia mengatakan, saya baru melakukan pelatihan PAS, bisa nggak saya ini? Saya bilang oke aja. Begitu dicobakan kepada saya, alhamdulillah dengan gerakan seperti ini, lalu saya melawang ke atas, dan inilah yang bisa menghilangkan ketika sedang sakit berat. Alhamdulillah dengan gerakan itu. Setelah dilakukan juga dengan loncat-loncatan, alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Dan akhirnya inilah yang membuat saya antusias untuk mempelajari PAS ini. Ketika saat itu pun saya diperiksa, ternyata qadarullah istri saya 8 tahun yang lalu ketika dia lihat di YouTube bahwa Ustadz kita rahimahullah, Ustadz Haris, beliau memang sudah 8 tahun yang lalu dia melakukan membuka klinik dan membuka praktek-praktek herbalis. Tapi alhamdulillah setelah menemukan PAS ini, inilah pengobatan yang artinya bisa mencakup keseluruhan pengobatan. Alhamdulillah rabbil alamin, saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan yang mempelajari PAS ini bisa lebih konsisten, lebih yakin bahwasanya insya Allah ini pengobatan yang cukup bagus untuk segala penyakit insya Allah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh kawan-kawan, terutama para praktisi PAS. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.